Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini, menghadiri satu majelis ilmu, majelis yang penuh mubarakah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan dengan kita mendengarkan ceramah pada sore hari ini. Salawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, insyaallah mulai pertemuan pekan ini sampai pekan-pekan selanjutnya, insyaallah saya akan membahas kitab di antara kitab bermadzhab Syafi'i, di antara silsilah atau hal yang perlu kita pelajari dari kitab madhab Asy-Syafi'i. Seseorang itu dikatakan orang yang berilmu, yaitu adalah dia mengajarkan ilmu dari dasar dan bertahap, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ta'sili. Ta'sili itu artinya adalah bertahap dan dari dasar. Ketika kita belajar fiqih mazhab Syafi'i misalnya, maka kita belajar dari tahap awal, Safinatun Najah, kemudian pindah ke Matan Abi Syuja', kemudian pindah ke Matan Az-Zubad, dengan berbagai macam syarahnya. Inilah yang menunjukkan seseorang itu apakah dia sebagai pengajar atau pembimbing. Kalau dia pengajar, kitab apa saja dia pakai. Dia tidak melihat urutan sebenarnya yang dia akan berikan pemahaman kepada orang tersebut. Kitab ini belum selesai, pindah lagi. Kitab ini belum selesai, pindah lagi. Kitab ini belum selesai, pindah lagi. Itu namanya pengajar. Tetapi kalau pembimbing, dia mengajar secara bertahap, karena dia membentuk pemahaman orang, dia membentuk karakteristik orang, dia membentuk cara pandang orang. Kalau cara pandangnya sudah bagus, jelas itu tercipta dari bagaimana dia cara belajar. Kalau dia belajar bertahap, pasti cara pandangnya bagus. Tetapi sebaliknya, ketika dia tidak belajar, ketika dia belajar itu tidak tersusun bagus, tidak secara taksili, maka ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut tidak belajar secara taksili, dan menyebabkan juga cara pandangnya juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, sebagaimana di madhab Hambali juga demikian. Kalau madhab Hambali, kitab yang pertama kali diajarkan itu adalah
Yang pertama kali kita pelajari itu adalah Umdatul Fiqh. Ya, kita belajar dulu Umdatul Fiqhi. Setelah itu kita pindah kepada Al-Muqni'. Umdatul Fiqh itu cuma satu pendapat saja. Kemudian pindah kepada Al-Muqni', dua pendapat. Kemudian pindah kepada Al-Kafi. Al-Kafi itu beberapa pendapat, dan pendapat itu perbedaan pendapat intern mazhab Hambali. Kemudian pindah kepada Al-Mughni. Maka Al-Mughni ini adalah perbedaan pendapat sudah lintas mazhab. Begitulah cara belajar yang sebenarnya. Ya, kalau di mazhab Syafi'i, ya, dari Safinatun Najah dulu. Jangan langsung pindah kepada kitab Mu'tamad. Ya, kalau guru mungkin menyampaikan, ya, misalnya ustaz yang menyampaikan memakai kitab itu tidak mengapa. Karena tujuannya bukan untuk membimbing, tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan. Jadi kita sebagai pelajar, kita harus bisa menilai, kita bisa menimbang, dan kita bisa memilih tergantung apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita sebagai penuntut ilmu yang sejati, tentunya kita harus belajar sesuai dengan tingkatan kitabnya yang kita pelajari tersebut. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, mengapa kita harus belajar fikih? Seorang ketika belajar fikih itu akan membuka nalar dia dalam menghukumi orang. Akan terlihat jelas siapa orang yang belajar fikih dan siapa yang tidak belajar fikih. Cara menilainya bagaimana? Akan terlihat bagaimana dia cara memvonis orang, cara mengambil kesimpulan. Kalau cara mengambil kesimpulannya teratur, sistematis, oh berarti orang ini adalah orang yang sudah pernah belajar fikih. Tetapi kalau orang yang langsung mengambil kesimpulan, oh ini syirik, ini bid'ah, berarti orang ini adalah orang yang tidak belajar fikih dengan bagus. Makanya kalau ada orang yang belajar akidah tanpa belajar fikih atau usul fikih, akan keluar orang-orang generasi tukang vonis seperti itu. Ya, maka harus ketika dia belajar akidah, dia belajar hadis, jangan hanya mencukupkan dengan akidah dan hadis tersebut. Dia harus memberikan pasangan pelajarannya itu dengan fikih, dengan usul fikih, atau menyandingkan dengan kitab usul fikih atau fikih. Supaya apa? Supaya cara pandangnya, cara dia menghukumi, cara dia berpikir itu sesuai dengan sistematis yang kita inginkan dan terpola bagus, dan ini menyebabkan juga cara pandangnya menjadi luas. Karena apa? Karena dia belajar fikih dengan bagus. Para pemirsa, netizen yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang belajar fikih itu terlihat. Bagaimana terlihatnya? Adalah ma'rifatud dalil wat ta'lil. Itu orang belajar fikih. Terlihat bagaimana dia belajar fikih dengan bagus itu terlihat dari itu. Ma'rifatud dalil wat ta'lil. Yaitu dia bisa mengetahui dalil, bukan hanya sekedar mengetahui dalil, tetapi juga dia mengetahui ta'lil. Apa alasan dia berdalil itu? Ya. Jadi misalnya seorang berdalil dengan A. Dia bukan cuma sekedar, oh ini orang punya dalil, ente tidak punya dalil, bukan itu. Ya. Itu bukan ranah lagi orang fikih. Ya. Orang fikih itu dia melihat dalilnya apa? Oh, dalilnya ini. Dalil B apa? Oh, dalilnya ini. Kenapa dalil si A menggunakan dalil ini? Alasannya ini. Kenapa B menggunakan dalil ini? Alasannya ini. Itulah orang yang belajar fikih dengan bagus. Terlihat dia mampu menilai. Makanya orang yang mampu menilai dengan bagus itu, atau cara pandangnya bagus, terlihat berarti orang ini belajar fikih dengan bagus. Tapi kalau dia cara pandangnya hari ini A, tiba-tiba dia lompat ke B, ya, lompat ke B bukan maju, tapi mundur, berarti ada yang salah dari cara dia belajar, ya. Karena semakin dia belajar dengan baik, semakin dia mempelajari Islam dengan baik, fikih dengan baik, maka tentunya cara pola dia melihat, cara pola dia menilai, cara pola dia memperhatikan sudut pandang itu terlihat bagaimana dia mempelajari. Semakin dia banyak belajar, semakin dia mempelajari ilmu, maka tentunya semakin luas juga cara pandangnya. Para pemirsa,
netizen dimanapun Anda berada, madhab Syafi'i ini kalau kita melihat dari cara dia tanqih, itu ada 2 kali tanqih, ya, atau penyusunan dari madhab Syafi'i itu, atau apa namanya, ya, pengumpulan dari madhab dari ulama-ulama Syafi'iyah itu ada dari beberapa tanqih. Yang pertama adalah tanqih yang dilakukan oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, terlihat dari mereka itu mengumpulkan beberapa riwayat. Jadi mereka mengumpulkan beberapa riwayat dan wajah. Jadi kalau riwayat itu dalil-dalil yang berbeda di antara atau di sudut pandang mazhab Syafi'i, ya. Jadi itu riwayat. Kalau wajah itu dalil-dalil yang digunakan oleh bukan mazhab Syafi'i tapi ulama-ulama Syafi'i. Ya, ulama-ulama Syafi'i atau dinamakan dengan Syafi'iyah. Ya. Itu dikumpulkan oleh Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya. Kita tahu bersama bahwasannya Imam An-Nawawi ini termasuk muhaqqiqul madhab. Orang yang bisa kita jadikan sebagai standar. Kalau tidak diketahui oleh Imam Nawawi atau Imam Rafi'i dalam satu mazhab Syafi'i, maka diragukanlah apakah dia mazhab Syafi'i atau tidak. Ya, karena 2 orang ini, Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, itu termasuk muhaqqiqul madhab. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, dan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu mereka berada pada tahun 505 Hijriah sampai 676 Hijriah. Tanqih yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syamsuddin Ar-Romli. Ya, itu berada pada tahun 606 Hijriah sampai 1004 Hijriah. Ya, sampai 1004 Hijriah. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, kita masuk kepada kitab yang insya Allah kita akan bahas pada sore hari ini, yaitu kitab Matan Abi Syuja'. Ya, jadi kalau kita belajar itu harusnya belajar ta'sili, dari nol, dari bawah sampai ke atas. Ya, jadi belajarnya dulu kitab Safinatun Najah. Ya, Safinatun Najah ada majelis saya tersendiri. Ya, pindah kepada kitab Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' itu bisa dinamakan juga, sebagian para ulama menamakan dengan Ghayatul Ikhtisar. Ya, atau apa namanya? Iya, disebut dengan Ghayatul Al-Ikhtisar. Kemudian yang berikutnya pindah kepada Matan Az-Zubad. Ya, itulah prosesi belajar dengan baik. Jangan langsung lompat dari kitab Safinatun Najah atau belum pernah belajar Safinatun Najah langsung lompat ke kitab Mu'tamad. Langsung lompat ke kitab Al-Um. Lagi ke kitab Al-Um lagi, ya. Ini yang tidak memahami mazhab Syafi'i dengan benar. Harusnya dia belajar dengan baik, dia harus belajar secara ta'sili, ya. Secara ta'sili, dari awal sampai bertahap, maka sehingga dia menghasilkan cara pandang yang baik dalam mempelajari fikih ini. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, kita mulai dengan Kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah.
Kitab ini adalah kumpulan dari abwab. Kalau dalam fikih itu, kitab itu adalah kumpulan dari abwab. Kumpulan dari bab-bab. Jadi kalau misalnya seorang belajar fikih, dia mendapatkan kitabul taharah. Kitab itu judul besarnya. Namanya kitab. Kitab taharah. Itu namanya judul besarnya. Kitab taharah. Ya. Ada namanya kitab shalah. Judul besarnya. Nah, kitab taharah ada pembahasan-pembahasannya. Ada masalah air, ada masalah wudu, ada masalah tayamum, ada masalah mandi, ya. Ini berkaitan dengan kitabut taharah, ya. Jadi kitab itu kumpulan abwab-abwab, kumpulan bab-bab, ya. Dan kitab ini, ya, secara bahasa itu adalah ad-dhammu wal jam'u, yaitu sesuatu hal yang terkumpul, sesuatu yang luas dan terkumpul. Itu namanya kitab. Oleh sebab itu, pasukan kecil dinamakan dengan katiban. Ya. Karena dia pasukan. Dia pasukan kumpulan dari beberapa orang. Sekalipun dia pasukan kecil, dia dinamakan dengan katiban. Dinamakan dengan katiban. Para pemirsa, hadirin netizen dimanapun Anda berada, at-taharah adalah an-nadhafah wal khulus minal adnas. Taharah itu adalah bersuci wal khulus minal adnas, dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Itu namanya taharah. Itu namanya taharah. Itu definisi yang lain. Definisi yang disebutkan oleh Ibnu Mulaqqin, beliau mengatakan adalah at-taharah fi'lun yustabahu bihi as-shalah, yaitu suatu pekerjaan yustabahu bihi as-shalah, yang dengan pekerjaan tersebut membolehkan seseorang untuk melaksanakan salat. Membolehkan seseorang itu untuk melaksanakan salat. Imam Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna' juga mendefinisikan makna dari taharah itu. Dia mengatakan apa? Irtifa'ul man'i al-murattabi 'alal hadatsy wan najasi. Yaitu angkatnya penghalang. Murattabi al-hadatsy wan najas. Diangkatnya penghalang yang terjadi, ya, disebabkan karena hadas dan najis. Ya, disebabkan karena hadas dan najis. Taib. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, mari kita mengkaji tentang kitab-kitab yang, atau kitab, kenapa di mazhab Syafi'i dimulai dengan kitab taharah, ya, dan biasanya diakhiri dengan kitabul itqi. Kenapa demikian? Karena kitab taharah fikih yang sangat penting. Di antara fikih yang ada, itulah fikih ibadah. Dan ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah salat. Dan salat itu tidak akan diterima kecuali dengan taharah. Makanya kenapa mazhab Syafi'i memulai pembahasan fikihnya dengan kitab taharah. Dan mengapa mazhab Syafi'i mengakhiri pembahasan kitab fikihnya dengan kitabul itqi, tentang pembebasan. Karena apa? Ketika mereka mempelajari fikih itu sampai dengan selesai, seakan-akan mereka akan, ya, berusaha berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibebaskan dari jeratan api neraka. Ya, itulah alasan dari mazhab Syafi'i mengapa mereka memberikan bab atau kitab yang pertama kali itulah kitab taharah dan diakhiri dengan kitab al-itqi,
Ya, kita pemirsa nutisan dimanapun Anda berada, hadas itu terbagi dua. Ada hadas yang asghar. Ya, hadas yang asghar itu cara menghilangkannya dengan apa? Dengan wudu. Ya, dengan wudu. Seperti apa? Seperti kencing. Ya. Kemudian seperti kentut. Ya. Seperti kentut. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang dia ragu, dia sementara melaksanakan sholat, dia ragu apakah dia ini mau batalkan sholat atau tidak. Dia ragu, seakan-akan dia ini ada kentut. Ya, dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana dengan sikap saya seperti ini? Saya ini ragu apakah saya kentut atau tidak. Kata Nabi Muhammad SAW, ya layan sarif. Jangan kamu berpaling dari sholat tersebut hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kamu mendengarkan bunyi, ya, atau jadi bunyi kentutnya dapat dengar, ya, atau tajida rihan, atau ada yang kentut yang tidak berbunyi, cuman begitu, ya, tetapi ada bau, ya. Jadi kata Nabi demikian, hatta tasma'a sautan au tajidu rihan. Ada dua hal yang dilihat kentut itu, kamu mendengarkan suaranya atau mendapatkan bau. Dua itu hal kalau kita berkaitan dengan kentut tersebut. Taib. Atau juga buang air besar. Nah, kalau buang air besar sudah jelas, ya, karena dia sudah keluar. Itu hadas asghar. Nah, sekarang hadas akbar. Hadas akbar itu dengan apa? Dihilangkan dengan apa? Dengan mandi, ya, dengan mandi junub. Seperti misalnya dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, ya, orang hamil, dan dia melahirkan, ya, maka hal itu dia mendapatkan, dia harus awalnya membersihkannya dengan mandi. Para pemirsa nutisan dimanapun Anda berada, dan kita tahu bersama bahwa bersuci itu juga dengan tiga hal: dengan wudu, dengan mandi, dan juga dengan yang ketiga dengan tayamum. Tayamum ini mewakili wudu dan mandi, ya, mewakili wudu dan mandi. Tayamum itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, tidak mendapatkan air atau tidak bisa menyentuh air. Bukan hanya saja tidak mendapatkan air, tetapi tidak bisa menyentuh air. Ada air di depan, tetapi dia tidak bisa menyentuh air. Ketika dia menyentuh air, memudaratkan dirinya. Maka inilah dinamakan dengan dia harus melakukan tayamum. Ya, dia harus melakukan tayamum. Para pemirsa nutizen dimanapun Anda berada, toharo ini sebagian para ulama membagi menjadi dua. Ada namanya toharo hissiyah, yaitu toharo badan dari hadas dan najis. Ada namanya toharo ma'nawiyah. Toharo ma'nawiyah yang dimaksudkan di sini adalah toharo dari keyakinan-keyakinan, ya, seperti membersihkan diri dari dari riya, dari hasad, ya, atau dari sesuatu hal yang kita sepakati bahwa itu adalah kesyirikan, yang disepakati, ya, karena ada sekarang dibilang syirik tapi sebenarnya belum disepakati bahwa itu syirik, ya. Jadi kita harus lihat baik-baik apakah dia benar-benar dia itu adalah bersih hatinya dari riya, dari hasad, dari syirik. Itu namanya toharo, juga toharo ma'nawiyah, ya. Dan toharo ma'nawiyah ini cara kerja atau ruang lingkup dari orang-orang tasawuf yang mereka, atau orang-orang juga akidah yang
membahas tentang masalah thaharah ma'nawiyah tersebut. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, yang pertama adalah kita masuk kepada pembahasan pertama, itu adalah al-miyah. Anwa'ul miyah. Al-miyah, ya. Miyah itu jamak dari ma'un, ya. Harusnya tulisannya itu adalah bukan ma'un tapi mauhun, ya. Tetapi karena lithaqil, karena beratnya orang mengucapkan, sehingga dibaca dibaca ma'un. Tulisannya awal itu adalah mauhun, ya. Untuk mempermudah orang membacanya dibaca ma'un, ya. Dibaca ma'un. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7 jenis air. Ya, ada 7 jenis air. Ya. Kenapa dinamakan dengan miyah? Jenis-jenis air, padahal air itu memang banyak. Tapi kenapa dinamakan dengan miyah bukan ma'un saja? Ya. Kenapa kenapa tidak disebut ma'un saja tapi miyah? Padahal air kan tidak banyak, tetap dia satu jenis. Tidak ada kayak beberapa buku. Kan tidak mungkin beberapa air, ya. Yang dimaksudkan miyah di sini adalah jenisnya atau asal yang berbeda. Ya, asal yang berbeda. Makanya dinamakan dengan miyahun, bukan dibaca dengan ma'un. Anwa'ul ma'i, tidak, tetapi anwa'ul miyah, ya, anwa'ul miyah. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, yang pertama adalah ma'us sama'i, air hujan. Iya, jangan diartikan dengan air langit, ya. Ya. Jadi membaca teks bahasa Arab itu juga harus dijalankan nalarnya. Ya, kesalahan orang dalam menerjemahkan, kesalahan orang juga dalam memahami, bahkan terjadi perbedaan pendapat di mana-mana karena cara memahami teksnya berbeda. Ya, cara memahami teksnya berbeda. Ada yang benar, ada yang salah, ada juga sudut pandang yang dua-dua benar. Ya. Jadi air langit, kalau air langit kan kayak ditertawain, ya. Bagaimana air langit? Air langit maksudnya adalah air hujan, ya, air hujan. Itulah maksud saya, membaca kitab juga itu diperlukan nalar yang bagus, ya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu jenis-jenis air ini. Kita sebutkan dulu 7 air ini, kemudian kita sebutkan satu persatu pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Yang berikutnya adalah ma'ul bahri wa ma'ul bahri. Ma'ul bahri, air laut. Ya, air laut. Yang ketiga adalah wa ma'un nahri, air sungai. Ya, air sungai. Yang berikutnya adalah wa ma'ul bi'ri, air sumur. Ya, bi'ru ini dalam bahasa Arab ini muannats majazi. Maksudnya biar dia tidak ada ta marbutah, tetapi dia dibaca hadhihi bi'ru. Ya, kenapa? Karena dia muannats majazi. Ya, karena muannats itu ada 2. Ada muannats hakiki, ada muannats majazi. Itu dalam bahasa Arab. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan membahas seputar bahasa Arab seperti itu. Jadi bi'ru itu adalah muannats majazi. Baik. Air sumur, kembali kepada fikih, dinamakan dengan air sumur. Wa ma'ul ain. Ya, dan mata air. Jangan diartikan dengan air mata, ya. Jadi membaca juga ini, itulah yang maksud saya. Membaca harus diperlukan nalar yang bagus. Jangan karena tertulis ma'ul ain dibaca air mata.
Akhirnya bisa berwudu dengan air mata. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah mata air, ya. Kalau air mata itu bahasa Arabnya adalah ad-dumu', ya. Kalau ma'ul ain itu artinya adalah mata air, ya. Artinya adalah mata air. Wa ma'us salji, dan air es, ya, air es. Wa ma'ul baradi, dan air dingin, ya, air dingin. Ini disebutkan beda dengan air es dengan air dingin, ya. Kalau air es berarti lebih dingin lagi, ya. Jadi ulama mazhab Syafi'i menyebutkan air ini kan sama, tapi pada hakikatnya berbeda, ya. Pada hakikatnya ada juga yang berbeda tapi dikumpulkan pada satu hal. Contoh ma'ul bahri, air apa namanya? Air apa tadi? Air laut. Laut ini kalau dalam fikih, ya, bukan cuma air laut saja, tetapi air danau juga, ya. Air danau juga termasuk dari ma'ul bahir. Kenapa dinamakan air danau juga adalah air laut? Karena dia istibhar, karena dia banyak, ya. Dinamakan karena dia al-bahr itu karena dia banyak, ya. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam memahami fikih ini, dan insyaallah taala ini karena pertemuan pertama dari kitab Matan Abi Syuja', ya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dan kalau ada yang ingin bertanya, insyaallah saya silahkan kepada para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, dan semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan kalau yang ada yang ingin bertanya, saya persilakan, tafadhol, dan semoga pelajaran ini bisa memberikan manfaat kepada kita, dan insyaallah bisa kita mengambil faedah, dan semoga kita bukan hanya sekedar mengambil faedah, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita telah dapatkan tersebut. Dan kalau ada yang ingin bertanya, Pak Hendra, saya persilahkan. Saya juga tanya. Iya. Bagaimana Ustaz, kita sedang sholat kan, kita sedang membahas tentang kentut, ya. Kan biasanya itu ada anak muda itu kalau sholat itu kan biasanya kemaluannya berdiri secara sendiri. Itu apakah bakar atau gimana Ustaz? Iya. Tegang gitu ya. Iya. Jadi kalau masalah itu sebenarnya masalah yang selama dia tidak keluar cairan dari tempat itu, ya. Jadi tidak batal kalau tidak keluar cairan. Tapi kalau keluar cairan, maka dia harus dia masuk hadas, ya. Baik itu